PT Makmur Indah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang aksesoris dan fashion. Produk yang sedang gencar dikembangkan oleh PT Makmur Indah adalah jam tangan. Agar pemasaran produk tersebut dapat memberikan untung yang besar bagi perusahaan, maka diadakan rapat evaluasi penjualan produk yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya Arina Kalindasari selaku moderator pada rapat kali ini. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir. Langsung saja ke pembukaan rapat dapat dipimpin oleh Ibu Ani. Kepada Ibu Ani kami persilahkan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang bersedia hadir dalam rapat evaluasi penjualan produk bulan lalu. Untuk mengikat waktu, mari kita buka rapat pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Baik, langsung saja pada bagian ini saya akan meminta laporan dari masing-masing divisi. Dimulai dari divisi pemasaran, bagaimana pemasaran produk kita selama bulan Februari kemarin? Baik, berdasarkan data pemasaran bulan Februari lalu, permintaan produk kita mengalami penurunan sebanyak 30% dari bulan sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar hari demi hari, tetapi permintaan produk kita kian menurun. Begitu. Loh, kok bisa omset pemasaran kita menurun begitu drastis? Apa sih penyebabnya? Kami sudah meneliti ke lapangan, tetapi ternyata ada produk yang mirip dengan produk perusahaan kita, dan produk itu memiliki kualitas dan bentuk yang lebih menarik dari produk kita. Jadi para konsumen itu penasaran dengan produk tersebut dan mereka beralih kepada produk itu. Begitu, Bu. Oh, jadi karena itu. Baik, terima kasih atas laporannya. Untuk kasus ini kita segera mengambil tindakan ya, agar kita dapat menguasai pangsa pasar kembali. Lantas, apakah kita harus membuat produk baru dengan meningkatkan kualitasnya? Tapi kalau misalnya mau membuat produk baru, itu dana yang akan dikeluarkan pasti yang lebih banyak. Kalau mau meningkatkan kualitas, oke, nggak apa-apa. Tapi ya itu, dan apakah hal itu tidak akan mempengaruhi daya konsumen? Kalau menurut saya, kita tetap menjalankan produk kita yang lama, tetapi kita membuat inovasi pada produk tersebut. Karena kalau kita membuat produk yang baru, pasti dana yang dibutuhkan akan lebih besar. Begitu. Gimana kalau kita mengombinasikan berbagai model jam tangan dengan melihat kesukaan konsumen di negara-negara lain, seperti contohnya Korea Selatan mungkin? Menurut saya bagus itu, tapi juga harus bisa menjangkau semua kalangan, baik dari anak-anak, orang dewasa sampai lansia. Karena menurut pengamatan saya, akhir-akhir ini tuh banyak dari kalangan remaja maupun orang dewasa yang sudah mengenal budaya Korea, mulai dari keseniannya, gaya penampilannya, dan salah satunya model jam tangan ini. Nah, di Indonesia sendiri kan penggunaan jam tangan ini juga dianggap sebagai penunjang penampilan begitu. Jadi kemungkinan besar masyarakat akan berminat dengan produk yang kita produksi begitu. Oke, kita bisa menerapkan inovasi dari saudari Alivia ya. Dari tim produksi sendiri, apakah siap untuk membuat inovasi produk tersebut? Siap Ibu, untuk itu tim kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan yang ada di Korea Selatan untuk menyukseskan inovasi dari produk yang akan kita kembangkan ini. Baik, saya berikan tanggung jawab penuh kepada tim produksi soal itu ya. Dan dari divisi keuangan gimana?
apakah biaya kita bisa menjangkau semua yang dibutuhkan biaya produksi? Boleh saya lihat laporan bulan lalu? Baik, ini Ibu untuk laporannya. Jika diambilkan dari kas-kas bulan sebelumnya itu, dari divisi keuangan menyanggupi untuk membiayai biaya produksi maksimal sebesar 15 miliar. Dari tim produksi sendiri, kira-kira biaya yang dibutuhkan berapa banyak? Untuk itu berdasarkan pengalaman dari kerjasama kita sebelumnya dengan salah satu perusahaan di Cina itu membutuhkan biaya sekitar 3 miliar ya. Itu sudah menghasilkan 100.000 produk dengan waktu sekitar 3 bulan. Jadi kemungkinan biaya yang dibutuhkan untuk kerjasama dengan pihak Korea yang baru ini tidak jauh berbeda ya Bu dengan kerjasama sebelumnya karena masih dalam satu kemitraan yang sama. Baik, kalau begitu dari pihak keuangan akan mengatur keseluruhan biaya yang dibutuhkan dari tim produksi. Oke, rencana ini kita keep dulu ya. Dari divisi pemasaran, gimana strategi pemasarannya? Ini harus lebih kreatif ya. Baik Ibu, secara garis besar, planning kami ada 2. Yang pertama itu mengadakan event-event tentang keunikan produk kita sebelum resmi dipasarkan secara offline, dan yang kedua itu menggandeng brand ambassador artis Korea yang banyak digemari oleh orang, seperti misalnya ini loh, begitu. Untuk promosi iklannya sendiri, kami akan menggunakan media online, dan untuk target pasarnya akan kami usahakan dapat tercapai menjangkau seluruh Indonesia. Wah, inovasi yang sangat bagus ya. Saya harap inovasi tersebut bisa kita laksanakan dengan baik dan membuahkan hasil yang terbaik untuk perusahaan kita. Untuk pekerjaan ini dapat kita jalankan mulai bulan depan. Saya harap semua pihak dapat bertanggung jawab dan ikut berkontribusi dalam proyek ini. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan? Tidak. Baik, jika tidak ada, untuk kesimpulan sementara dari rapat evaluasi penjualan produk kita hari ini, yang pertama ada permintaan pasar kita turun sebesar 30%. Yang kedua, kita menginovasi produk dengan modal jam tangan dari Korea Selatan. Yang ketiga, pembiayaan produksi sekitar 5M. Yang keempat, tim divisi pemasaran membuat beberapa banding. Yang pertama ada mengadakan event-event tentang keunikan produk sebelum resmi dipasarkan. Yang kedua yaitu menggandeng brand ambassador artis Korea Linigo. Dan yang terakhir, kesimpulan yang terakhir yaitu pemasaran dilakukan secara offline dan online. Baik, kita cukupkan rapat evaluasi hari ini. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang perlu dibicarakan secara lebih lanjut, maka kita dapat mengadakan rapat isi juga. Mari kita akhiri rapat pada pagi hari ini dengan baca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, saya bersalah. Berdoa tidak dibatasi. Semoga rapat hari ini membuahkan hasil di kemudian hari. Selamat pagi. Rapat bisnis merupakan pertemuan yang dilakukan oleh beberapa orang dalam suatu organisasi untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Rapat bisnis diselenggarakan bisa saja dimaksudkan untuk menginformasikan sesuatu kepada peserta rapat, melakukan penjajakan ide, mengevaluasi ide yang ada, dan akhirnya mengambil sebuah keputusan penting bagi perusahaan. Seperti halnya dalam rapat yang diselenggarakan oleh PT Makmur Indah yang membahas terkait evaluasi penjualan produk perusahaan. Pada rapat tersebut, terdapat permasalahan yaitu penjualan produk yang kian menurun karena beberapa faktor seperti terdapat produk yang mirip dengan produk PT Makmur Indah serta lebih menarik sehingga minat halayak berpindah dari produk PT Makmur Indah ke produk perusahaan lain. Dari rapat tersebut, ada beberapa ide yang diajukan oleh peserta rapat yang dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan sehingga menghasilkan keputusan rapat yang selanjutnya dapat dilaksanakan untuk peningkatan penjualan produk.